Bismillah, kita coba lanjutkan file hasil pembuatan di global mapper ini berupa topografi. Bisa kita ubah sebenarnya jika kita ingin lebih padat. Kita bisa buka ini analysis, kemudian generate contour. Kita bisa minor konturnya kita ubah jadi 2, kemudian majornya jadi 5 agar lebih rapat. Kemudian kalau misalkan dirasa sudah cukup ya, cukup mewakili, ini bisa kita langsung ekspor menggunakan Google Earth. Kenapa Google Earth? Karena kita akan menentukan lokasi tapaknya ya. Jadi AutoCAD belum kita gunakan. Kita pilih file yang bisa dibuka oleh Google Earth, yaitu KML KMZ. Saya ulangi, klik file, kemudian export, kemudian export vector leader format, kemudian pilih ekstensi KML or KMZ. Bisa juga kalau untuk dibuka di AutoCAD kita pilih DWG, tapi kita akan olah di Google Earth. Ini kita okekan saja. Kemudian namanya kita samakan dengan yang file yang pernah saya buat biar di replace. Setelah itu kita buka Google Earth, kemudian kita buka file yang barusan kita save as. Nah, ini wilayah yang barusan kita tandai, yang sebenarnya memang wilayah ini enggak 100% mewakili ya, seharusnya lebih besar lagi, tapi saya memang hanya sebagai tutor saja. Kalian tentunya harus lebih bisa membuat area yang cukup untuk dibuat master plan WTP. Nah, ini kita munculkan garisnya. Ini untuk menghilangkan kotak putih ini, centangnya dihilangkan di area tugas besar ini, di poligonnya kita centangnya dihilangkan. Nah, kok nggak muncul garis topografi barusan? Nah, cara untuk memunculkannya itu pertama di file topografi tugas besar di kiri pojok bawah itu kita munculkan dengan ngeklik gambar panah ini. Kemudian nanti kan ada line features, kita klik lagi. Nah, di line feature itu ada banyak sekali elevasi. Ini harus kita edit satu persatu dengan klik properties, kemudian ketinggian. Nah, di sini permasalahannya, dia jangan sampai absolut, tapi menempel ke tanah, biar dia mengikuti kontur tanah tersebut. Jadi muncullah garisnya, nggak kehalang oleh ketinggian. Kemudian kita lakukan hal yang sama berulang-ulang. Ini memang semakin banyak garis ya semakin lama kita ngeditnya. Tapi ini cara yang sederhana untuk bisa mendapatkan topografi, jadi ya lakuin aja. Ini masih terus dilakuin ya sampai selesai. Memang prosesnya lumayan merepotkan, tapi ini cara yang paling mudah yang menurut saya bisa dilakuin. Mungkin nanti kalau ada info mengenai cara yang lebih tepat bisa kasih tahu saya ya, karena pada dasarnya saya juga harus banyak belajar.
Waduh, banyak banget. Mohon maaf kalau banyak suara bising karena alasan kenapa saya selalu ngajar di kantor ya ini. Jadi di tempat tinggal saya ini sudah mulai kumuh, jadi banyak sekali kendaraan, orang, pokoknya segala polusi udara ada semua. Polusi suara. Nah, ini udah muncul semua gambar topografinya. Bisa kita lihat ya kalau kita jenggut nih si Google Earth-nya. Nah, tujuan dari topografi ini bisa kalian gunakan untuk penentuan dari lokasi area WTP-nya. Nah, untuk step selanjutnya untuk step selanjutnya kita buat area lagi untuk wilayah water treatment plant tersebut. Jadi pertama buat poligon, kemudian kita tentukan areanya, area WTP. Kemudian kita pilih pengukuran. Nah, untuk tugas ini pilih hektar ya luasannya. Saya minta WTP tersebut luasnya 1 hektar. Jadi kalian bisa gunakan poligon, kemudian ke pengukuran dengan luas hektar. Kalian tentukan sendiri. Nah, cara penentuannya adalah menyesuaikan dengan elevasi yang sudah kita buat. Ini kan bisa kelihatan ya dari sempadan sungai, ternyata yang elevasi yang cenderung datar adalah di elevasi tinggi ini. Nah, di sini juga ada jalan kampung, berarti saya batasi sepanjang jalan kampung ini adalah ujung dari lahan. Kemudian sampai garis yang besar ini aja. Jadi kita tentuin 1 hektar. Nah, ini udah 1,2 malah. Ya udahlah. Lebih dikit nggak masalah. Kemudian kita oke. Kalau misalkan sudah, ini bisa kita ubah, klik kanan area WTP tersebut. Garis area. Nah, ini keburamannya kita 0% kan. Nah, jadi biar nggak kelihatan sama sekali. Jadi kita akan mengolah lahan seluas ini. Kemudian apa yang dilakuin setelah penentuan lahan ini? Ini lahan bisa kita langsung masukkan ke AutoCAD dengan cara klik area ini, klik kanan, kemudian simpan tempat sebagai, kemudian pilih area WTP namanya, kemudian kita save. Nah, balik lagi sekarang ke Global Mapper. Memang bertele-tele banget ini. Kita buat lagi, kita buka lagi Global Mapper-nya. Wah, sebentar lagi udahan. Global Mapper open data yang barusan kita buat.